Mohon izin semuanya, saya Raffi Kemal sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini dalam acara Bincang Mina bersama masyarakat aquaculture Indonesia dengan tema Inovasi Biofarmaka Melawan Penyakit Ikan dan Udang. Profesor Esti bernama lengkap Profesor Dr. Esti Handayani Hardi, SPI MSI. Beliau selaku peneliti dan juga Profesor Aquaculture Expert dengan bidang keahliannya di kesehatan dan lingkungan dengan spesifikasinya ke parasit dan penyakit ikan. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, kemudian menempuh pendidikan magister ilmu perikanan di Institut Pertanian Bogor, dan juga menempuh pendidikan doktoral ilmu aquaculture di Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki pengalaman bekerja ataupun menjabat sebagai ketua tim inkubator bisnis dan sebagai bendahara di masyarakat aquaculture Indonesia. Beliau juga sebagai ketua laboratorium mikrobiologi dan bioteknologi aquaculture di Universitas Mula Warman. Kemudian juga beliau juga menjabat sebagai ketua program studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Mula Warman. Kemudian beliau juga aktif sebagai tim anti korupsi Asosiasi Profesor Indonesia. Mengenai publikasi beliau, beliau telah mempublikasi lebih dari 50 artikel yang dipublish di jurnal nasional dan internasional. Terkait dengan keaktifan beliau dalam menulis buku, beliau juga aktif dalam menulis lebih dari 14 buku tentang pemanfaatan lingkungan dan pengelolaan aquaculture yang berkelanjutan. Mengenai hak paten, HKI, beliau memiliki 6 paten terkait produk obat ikan alami. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara lebih dari 90 kali sebagai narasumber ataupun sebagai pembicara. Kemudian terkait dengan penghargaan yang telah diterima oleh beliau, ini penghargaan juga pun sangat banyak dan saya di sini akan menyampaikan beberapa. Tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi di Universitas Mula Warman. Kemudian tahun 2019 beliau mendapatkan predikat profesor termuda di Universitas Mula Warman. Kemudian pada tahun 2022 beliau mendapatkan inovasi terbaik dari Diktistek. Kemudian tahun 2023 atau tahun lalu beliau mendapatkan predikat peneliti terbaik kedua Mula Warman. Wah, sangat luar biasa latar belakang dari beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Esti, saya berikan waktu selama 40 menit ya Prof. Untuk pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Raffi Kemal ya. Terima kasih juga Prof. Rohmin untuk supportnya yang luar biasa karena memang perjalanan riset dari laboratorium sampai menjadi produk komersil dari plant extract ini perjalanannya tidak mudah, tapi support dari Prof. Rohmin, Pak Denny, ya kemudian teman-teman di Minapoli dan juga teman-teman di masyarakat aquaculture itu mendorong supaya riset kita gitu ya, ide kita itu tidak mentok hanya di kita gitu, tapi benar-benar bisa bermanfaat untuk aquaculture secara umum di lokal, nasional maupun internasional. Jadi terima kasih sekali lagi Minapoli dan MAI yang menyelenggarakan Bincang Mina yang ini pertama dan semoga ke depan lebih banyak lagi inovasi yang bisa mencerahkan kita ya dan juga menambah semangat kita untuk mengembangkan aquaculture lebih maju lagi. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih biofarmaka atau jamu gitu ya pada ikan. Apakah benar-benar efektif gitu? Efektif bisa digunakan dalam aquaculture atau ini sebenarnya cuma sebatas riset dan seperti sebuah hembusan angin sementara saja sih gitu. Jadi ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang jamu tuh seefektif apa sih Bu gitu ya. Nah hari ini kita akan kupas tuntas dari mulai bahan baku sampai nanti produknya supaya tujuan kita untuk perbaikan, untuk kesehatan, untuk lingkungan itu benar-benar bisa sesuai dengan target. Oke, next Mas. Jadi saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman ya, Kalimantan Timur. Oke, next Mas. Oke, ini tadi beberapa latar belakang juga sudah disebutkan Mas Raffi. Next aja. Oke, dan ini ada 6 produk ya dari riset yang dikembangkan di laboratorium sampai bisa mendapatkan izin edar. Jadi saya memberikan insight kepada teman-teman peneliti dari perguruan tinggi, dari lembaga riset ataupun masyarakat untuk apa namanya terus melakukan riset percobaan di lapangan untuk mengoptimalkan formulasi yang kita buat itu bisa menjadi produk komersil yang punya nilai jual dan meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Oke, next.
Nah, jadi ini kalau misalnya yang peneliti, backgroundnya peneliti gitu ya, semua riset itu ada sumber dananya sebenarnya. Jadi jangan pakai kantong sendiri. Kalau pakai kantong sendiri kadang-kadang tidak optimal, risetnya tidak tuntas ya. Sehingga kita juga perlu perlu melihat beberapa sumber pendanaan, baik dari Dikti, baik dari Balitbangda ya. Kalau di Kalimantan Timur mungkin di beberapa daerah juga ada, dari pihak swasta juga ada. Itu bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ide kita dan juga mengoptimalkan riset yang kita lakukan itu terarah ya dan jelas. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah eh, setiap riset itu kita harus tahu tujuannya untuk apa nih. Kalau untuk biofarmaka tujuannya adalah menjadi produk yang mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan Perikanan sehingga step by step yang kita lakukan itu kita pastikan memenuhi kriteria. Kalau di KKP itu untuk izin edar itu ada formulir A sampai formulir I ya. Jadi isinya apa-apa. Nah, itu di setiap step riset kita harus targetnya setiap formulir itu sehingga nanti di ujung risetnya kurang lebih 3 tahun itu produk kita sudah bisa memiliki izin dari Kementerian Kelautan Perikanan. Oke, next Mas. Dan ini ini dua produk unggulan ya, Bioimun dan Biofit. Ini menjadi produk unggulan yang sampai saat ini best sellernya masih dua produk ini. Tapi kami di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Aquacultur, baik dari Fakultas Perikanan maupun Kehutanan, terus mengeksplor beberapa bahan baku yang mungkin punya peluang lebih besar untuk antibakterial, imunostimulan, anestesi, dan sebagainya. Oke, next. Nah, sebenarnya ini ya Bapak Ibu, kenapa sih aquaculture atau budidaya ikan di Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga di beberapa wilayah selain Sumatera, Jawa itu terhambat dan juga lambat dan susah bersaing karena memang dari apa ya sarana prasarana dan pendukungnya itu masih sangat minim gitu. Kita lihat aja pabrik pakan, pabrik obat itu terpusat di mana? Sumatera, Jawa kan gitu. Yang mudah diakses dengan harga murah. Kalau di Kalimantan pasti mahal, pakan itu mahal, obat-obatan juga mahal. Sehingga akhirnya kita perlu membangun apa ya menginisiasi support itu tadi pabrik-pabrik yang ada di Kalimantan supaya mudah diperoleh dan juga harganya murah. Nah, di Kalimantan Timur sendiri untuk produsen obat ikan itu hanya Bio Perkasa sendiri yang ini juga diinisiasi oleh Universitas Mula Warman dan teman-teman ya, teman-teman alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan ini juga bisa menjadi wadah untuk Bapak dan Ibu yang nanti punya riset dan hasilnya bagus dari uji in vitro dan in vivo untuk mengajukan izin edar kan nggak boleh dari instansi pemerintah ya harus dari perusahaan. Nah, nanti bisa lewat Bio Perkasa yang apa namanya sebagai apa namanya eh, pe, apa ya pengajunya gitu atau yang mengajukan izin edar itu harus dari perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah 5 produk ya. Ada biostesi. Biostesi ini anestesi alami yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan jumlah benih yang kita kirim ya. Biasanya kalau di SNI itu benih kanila yang ukuran 3 sampai 6 cm itu 1 liter itu 45 ekor. Tapi dengan penambahan biostesi kita bisa tingkatkan sampai 145 ekor. Jadi ikannya juga tidak stres dan juga tidak mati ya. 3-in-1 bioimun, imunostimulan dan juga antibakterial yang bisa digunakan untuk udang dan juga untuk ikan air laut. Kemudian bioimun ini antibakterial dan imunostimulan untuk ikan air tawar. Fitoimun ini bagus sekali untuk kepiting, udang dan juga ikan kakap ya, terutama untuk mempercepat molting dan biofit sendiri ini sebenarnya prebiotik ya. Yang ini yang bisa meningkatkan apa namanya? Meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus maupun di dalam perairan. Ini fungsinya sebagai prebiotik. Oke, next. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini semua orang udah pernah lihat gambar ini bahwa sebenarnya kenapa kita kita harus sudah mulai beralih penggunaan antibiotik itu diganti, di replace dengan semua bahan alami karena kita juga sebagai konsumen nggak mau kan ya kalau ikan yang kita makan yang tadinya targetnya pengen sehat tapi ternyata banyak mengandung bahan kimia dan itu bisa ditinggalkan dan dari gambar yang kedua itu kita bisa lihat gimana resistensi dari mikroba yang tadinya Vibrio bisa dihambat dengan jenis amoxicillin ya atau tetrasiklin. Ternyata saat ini banyak sekali strain dari Vibrio yang sudah resisten, tidak bisa lagi dicegah, tidak bisa lagi dibunuh, tidak bisa lagi dihambat like pertumbuhannya dengan menggunakan antibiotik. Tentu ini akan sangat berbahaya. Bayangkan jika di dalam aquaculture itu kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan bakteri patogen.
Sehingga apa yang terjadi? Udah kita tinggal pasrah aja, ikannya terinfeksi patogen, kita tinggal menunggu aja, moga-moga hidup. Tapi kan tidak seperti itu ya. Sehingga kita perlu mengantisipasi supaya antimicrobial resistant itu tidak terjadi secara secara lebih masif pada aquaculture. Next. Nah, ini udah tahu semua lah ya kenapa orang menggunakan antibiotik. Kenapa masih pilihannya pada antibiotik? Karena memang tuntutan untuk produksi pangan dari perikanan itu tinggi gitu. Dan intensifikasi itu dianggap sebagai suatu cara yang paling cepat dan paling rasional untuk meningkatkan produksi. Sementara untuk yang tradisional, kemudian untuk ekstensifikasi itu dianggap masih kurang bisa menguntungkan dalam produksi maupun secara ekonomi. Tapi sekali lagi ya, kita juga tidak bisa apa namanya terus-menerus pada intensifikasi kita harus memikirkan gimana sih caranya budidaya bisa lebih lebih aman dan itu bisa dilakukan gitu. Oke, next. Nah, ini yang selalu ditanyakan dari teman-teman ya, selain berapa lama sih Bu risetnya gitu ya. Pasti pertanyaan begitu. Sebenarnya pertama gini, sebenarnya jamu ikan itu efektif nggak sih buat jadi obat alami gitu ya? Sebenarnya ini cuman riset, cuman sekedar apa dongeng atau sebenarnya ini bisa diperjuangkan sih gitu, efektif gitu ya. Kemudian bisa dipakai buat apa aja? Apakah hanya antibakterial dan imunostimulan gitu ya? Dari hasil riset saya hampir semua step aquaculture itu bahan kimianya yang digunakan tuh bisa diganti dengan plant ekstrak loh Bapak Ibu. Saat ini yang sedang kami lakukan adalah mengembangkan keogulan untuk apa namanya mengurangi suspended solid di dalam air limbah bekas budidaya yang tentu kita tahu banyak mengandung bahan organik, sisa pakan, sisa feses. Jadi itu untuk membantu proses apa namanya proses mengembalikan air dari sisa budidaya menjadi lebih baik untuk dibuang ke perairan tuh kita bisa memanfaatkan plant ekstrak, bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang sebenarnya ada di sekitar kita ya dan bisa efektif menurunkan jumlah suspended solid di dalam perairan. Kemudian tahapan risetnya dari mana? Nah ini yang tadi saya bilang step by stepnya harus direncanakan ya Bu. Jadi kalau misalnya riset itu hanya tidak sekedar screening dan hanya mengetahui saja punya efek antibakterial, imunostimulan atau yang lainnya, tapi sudah kita rencanakan bahwa targetnya kita ini adalah tidak lagi screening, tapi menghasilkan satu formulasi yang nanti bisa dikembangkan menjadi obat alami. Nah, kemudian bisa nggak dijadikan komersil? Pasti bisa gitu ya. Dan ngurus izinnya di mana? Ngurus izinnya di Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian apakah pemerintah mendukung? Mendukung sekali Bapak Ibu. Sekarang sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan ya untuk kita di perguruan tinggi, di lembaga riset yang memiliki riset apa namanya sangat baik itu berbeda dengan obat-obatan yang kalau izin bahan bakunya itu dari luar, jadi bisa lebih mudah gitu ya. Ini peluang besar sekali. Oke, next. Nah, sebenarnya jamu, jamu untuk ikan dan udang familiar nggak sih gitu ya? Ini saya ngambil beberapa literatur ya. Jadi sebenarnya orang luar itu juga udah sebut jamu kok, apalagi Cina, India, Thailand, banyak sekali ya risetnya Bapak Ibu yang sudah apa namanya meneliti pemanfaatan ekstrak tanaman atau apa namanya bukan nggak hanya ekstrak, ada yang juga menggunakan apa serbuknya, ada juga yang menggunakan di apa difermentasi, banyak sekali caranya ya. Cuman kalau di saya dari hasil riset itu ternyata proses ekstraksi itu cukup efektif untuk meningkatkan kandungan metabolik sekunder sekaligus meningkatkan efikasi dari komponen bahan aktif yang kita ambil dari tanaman. Nah, beberapa beberapa literatur tuh menyebutkan bahwa yang namanya jamu itu produk terapi yang berasal dari bagian tumbuhan yang digunakan lebih dari 100 tahun yang dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif ya atau ektomedis di seluruh dunia. Jadi maksudnya kita bisa berbasis pada pengalaman pembudidaya lokal atau di daerah kita yang sudah memanfaatkan tanaman-tanaman tanaman gitu. Sehingga kadang-kadang kita tidak perlu lagi mencari tanaman baru, tapi kita lihat di sekitar kita pembudidaya ini biasanya manfaatin apa sih untuk misalnya untuk menyembuhkan ikan yang sakit atau untuk menjernihkan air atau juga untuk meningkatkan jumlah telur dari ikan yang dibudidayakan kita bisa sehingga kita risetnya startnya nggak mulai dari nol, tapi sudah mulai ada apa ada data-data reference yang sudah pernah digunakan oleh pembudidaya. Kemudian yang kedua, nah ini tergantung ya kita mau pilih mananya daun,
buah, biji, kulit kayu, akarnya, minyaknya atau apanya. Karena ini berbeda sekali lagi Bapak Ibu, bahan metabolik sekundernya nanti yang dihasilkan akan berbeda. Jadi bisa jadi karena salah mengambil part of plant-nya itu efektivitasnya turun gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian karena kita targetnya itu sebagai yang diambil adalah metabolik sekundernya sehingga proses ekstraksi, proses meserasinya itu harus tepat. Pelarut yang kita gunakan tuh harus tepat Bapak Ibu. Kalau enggak, targetnya nggak kena. Nah, ini nanti yang akan saya ceritakan step by step supaya Bapak Ibu yang idenya tadi sudah bagus itu bisa jadi produk yang memiliki izin edar dan bisa dipasarkan secara luas. Oke, next. Nah, ini tadi ya bilang pemerintah mendukung nggak sih? Mendukung nih. Nanti kita bisa lihat di Permen KP nomor 1 tahun 2019 tentang obat ikan. Sudah disebutkan kok, sudah dimention ada obat alami. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, itu bisa. Oke, next. Kemudian lanjut Mas Raffi. Nah, ini apa sih yang namanya obat alami dan apa yang namanya farmasetik? Beda ya Bapak Ibu. Bedanya begini nih. Kalau farmasetik, bahan aktifnya tuh kita sudah bisa tahu. Misalnya nih, kalau di kimia ada kurkumin. Nah, kurkuminnya ini sudah memiliki efikasi yang standar. Kalau bahan alami, kita masih pakai crude ekstraknya aja boleh. Jadi nggak kita pisahkan bahan aktifnya. Misalnya ya, kalau di dalam terong asam saya targetnya tuh solasodin gitu ya. Solasodin itu golongan dari saponinnya gitu. Nah, golongan flavonoid juga. Nah, solasodinnya itu kalau kita ambil solasodinnya aja itu jadinya farmasetik. Tapi kalau kita ambil crude ekstraknya ya flavonoid diambil, alkaloid diambil, kemudian saponinnya diambil, itu masuknya obat alami. Nah, datanya kalau obat alami bisa empiris dari hasil-hasil risetnya Bapak Ibu aja yang dipublikasi. Itu sudah cukup sebagai apa namanya uji uji lapangnya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mengajukan uji lapang yang biayanya cukup mahal kalau lewat apa namanya lewat apa ya badan tertentu atau balai tertentu. Oke, next. Itu ya bedanya. Oke, selanjutnya nah ini pasti udah familiar lah ya Bapak Ibu. Kenapa sih harus pakai bahan alami? Antibiotik itu pasti tidak aman dan sebagian negara itu sudah tidak terima lagi kalau produknya terindikasi ada antibiotik ya. Biayanya cukup mahal dan juga tentunya ini menyebabkan residu ya pada daging dan otot sampai terdeteksi aja ya sekali produk dari Indonesia itu terindikasi mengandung antibiotik gitu dan kita di blacklist dari pasar internasional itu susah banget kan ngembaliin. Nah, sehingga jangan sampai ini menjadi kasus apa menjadi kasus yang menyebabkan penolakan produk perikanan dari Indonesia ke luar. Oke, next. Nah, ini tadi bisa dipakai buat apa? Ini semua hasil riset saya sudah mencoba semua. Bagaimana plant extract itu bisa bersifat sebagai antibakterial, antiviral iya, anti jamur iya, anti parasitik iya, artinya anti patogen. Hampir seluruh patogen yang menginfeksi pada ikan maupun udang budidaya, baik nih ya, yang menginfeksinya masuk ke dalam tubuh atau dia bersifat obligat di lingkungan, itu semua bisa dikendalikan, gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi biokontrol tadi ya untuk patogen-patogen di dalam air yang nanti bisa mengganggu kestabilan dari misalnya kita menggunakan bioflok itu juga bisa mengganggu gitu ya. Kemudian bisa digunakan sebagai anestesi alami. Nah, ini yang sebenarnya lagi dikembangkan beberapa perusahaan ya. Saya juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dari luar yang mau mengekspor udang windu dalam keadaan hidup gitu ya. Kalau selama ini kan dalam bentuk frozen, ini dalam bentuk hidup. Jadi kalau udang windu itu hasil panen diekspor dalam bentuk hidup itu harganya lebih mahal. Nah, sehingga memanfaatkan anestesi alami itu untuk untuk menjaga udang yang diekspor itu masih dalam keadaan hidup. Nah, ini yang sedang didorong gitu ya. Kemudian meningkatkan daya cerna, penyerapan makanan pastilah ya. FCR itu hal yang paling ditakutin pembudidaya. Kalau FCR-nya tinggi pasti biaya produksi jadi mahal sehingga gimana caranya pakan yang kita berikan itu bisa kita tekan jumlahnya, biayanya bisa kita tekan tapi menghasilkan pertumbuhan yang optimal, produksi yang juga optimal.
juga sebagai keunggulan, meningkatkan pertumbuhan, dan ini bisa dijadikan sebagai pestisida alami juga Bapak Ibu. Banyak sekali ya. Kalau dulu di tambak itu ada yang menggunakan saponin untuk membunuh hama, membunuh apa juga gulma ya. Seperti kalau di Kalimantan, Sulawesi itu ada yang namanya rumput seperti nase yang biasanya muncul pada saat salinitasnya rendah. Itu kalau nasi sudah tumbuh, oksigennya pasti turun. Akhirnya pertumbuhan udang dan bandengnya ditambak itu menjadi lebih lambat. Kemudian juga bisa digunakan sebagai disinfektan air ya. Tidak hanya untuk air budidaya Bapak Ibu, bisa juga untuk air minum. Jadi sekarang banyak sekali manfaat dari ekstrak tanaman karena saya yakin ya Tuhan itu menciptakan apa namanya begitu banyak tanaman, mikroba dan juga buah-buahan itu manfaatnya banyak sekali. Tinggal kita mencari cara yang paling tepat untuk mengoptimalkan hasil seperti yang kita inginkan. Oke, next. Nah, ini sebenarnya ya mungkin yang agak sedikit nggak baru mungkin ya, tapi mungkin ini orang belum begitu familiar. Saya ambil di Eviseri ada herbal probiotik. Nah, ini ternyata saya juga pernah melakukan pengujian ini ya, herbal probiotik itu apa sih gitu. Kalau probiotik kan biasanya targetnya adalah meningkatkan daya cerna pakan gitu ya, tapi orientasinya pada pakan, pada growth. Nah, biasanya pada saat growthnya bagus, imunostimulannya turun gitu. Beberapa riset tuh menyebutkan ya kalau kita nge-push ke pertumbuhan, biasanya daya tahan terhadap stres, lingkungan, terhadap penyakit itu biasanya rendah. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita nge-push ke imun sistemnya bagus, biasanya pertumbuhannya terganggu. Beberapa riset begitu. Sehingga kita bisa mengkombinasikan herbal probiotik gitu. Sehingga kita gimana sih caranya supaya herbal sama probiotik itu bisa bisa linear kerjanya, bisa bersinergis. Nah, ini juga ada triknya, nanti bisa saya sampaikan. Ya, bedanya begini. Oke. Untuk jamu sama probiotik itu digabungkan pasti efeknya sinergis dan lebih bagus. Next, ya. Nih, ini syaratnya. Kalau kita mau mengembangkan fitokimia, mengembangkan ekstrak tanaman itu apa? Yang pertama adalah dia punya kandungan yang bisa berpeluang sebagai antibakterial, imunostimulan, fit aditif, gitu, prebiotik, anestesi, pestisida. Nah, bahannya apa? Nah, kayak gitu tuh. Bapak Ibu, bahannya apa? Gitu. Kalau mau jadi antibakterial, yang dia utama harus miliki apa? Kalau dia sebagai imunostimulan, bahan spesifiknya apa? Sehingga ini bisa mempermudah kita untuk mengembangkan sebenarnya ini peluangnya jadi apa sih gitu. Jadi di awal itu kita uji dulu mengandung apa dia alkaloid, flavonoid, kemudian polimer, mengandung apa namanya eh, saponin atau mengandung apa sehingga pengujian ke belakangnya kita nggak makan waktu gitu ya nggak lama. Kemudian yang kedua tidak boleh bersifat toksik, artinya ada ada dosis atau konsentrasi tertentu yang masih aman bisa digunakan. Kalau digunakan dalam konsentrasi tinggi biasanya memang toksik sehingga kita perlu mencari dosis atau range yang tepat. Kemudian tidak menyebabkan perubahan bau, warna ya pada kualitas ikan karena ini juga kalau misalnya ikannya jadi berbau jamu, berbau jamu kan beberapa orang tidak begitu suka gitu ya. Itu juga akan berbahaya gitu. Atau merubah warna pakan, bau pakan sehingga ikan tidak mau makan bisa juga gitu ya. Sehingga itu harus bisa kita minimalisir. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan efek ketergantungan pada ikan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh juga kita bikin jamu. Jamu tuh kalau misalnya ikan nggak dikasih jamu, ikannya jadi apa namanya kayak kayak apa ya kayak kecanduan itu juga nggak boleh karena nanti lama-lama juga akan menimbulkan resistensi. Jadi pertanyaannya gini, apakah kalau antibiotik itu menimbulkan resistensi? Apakah kalau jamu nggak menimbulkan resistensi gitu ya? Nah nanti kita ulas. Kalau misalnya yang kita gunakan itu bahan aktif single gitu ya, tadi yang saya bilang kayak di fitofarmaka itu beberapa riset menunjukkan bisa juga menimbulkan resistensi. Tapi kalau kita menggunakan crude, menggunakan bahan yang apa namanya keseluruhan di dalam hasil ekstrak itu resistensinya bisa kita tekan bahkan tidak muncul untuk beberapa beberapa penggunaan ya gitu. Kemudian tidak menimbulkan kerusakan. Yang pasti yang nomor 7, 8, 9 itu syarat dari Kementerian Kelautan Perikanan bahwa obat ikan yang kita ajukan, obat alami yang kita buat itu harus aman, harus berkhasiat dan bermutu. Maksudnya apa? Aman bagi ikan, manusia dan lingkungan. Berkhasiat tuh maksudnya ada dia apa?
Berkhasiatnya itu menekan bakteri, menyembuhkan misalnya dari mata menonjol matanya jadi normal, dari yang misalnya gelembung renangnya terinfeksi patogen berenangnya abnormal bisa jadi normal atau seperti apa. Itu harus dimention, nggak harus keseluruhan ya Bapak Ibu gejalanya hilang. Kita bisa menghilangkan salah satu gejala penyakit itu bisa bisa dikategorikan sebagai obat alami. Kemudian bermutu artinya apa? Penggunaan berulang itu efikasinya sama. Beda kan Bapak Ibu kalau misalnya kita bikin jamu sendiri nih, misalnya bikin dari daun sirih. Kok dipakai sekarang nih efektif ya? Misalnya terinfeksi Aeromonas hydrophila. Ya, boroknya hilang. Tapi besok dicoba lagi, ternyata nggak efektif. Itu nggak boleh kalau jadi dia harus pada saat penggunaan berulang efikasinya sama sehingga nanti pemilihan bahan bakunya harus tepat, sumbernya tepat, jenisnya juga harus tepat karena kita di Indonesia banyak banget ya ternyata sirih aja sirih hitam, sirih hijau, sirih itu kan beda-beda ya sehingga kita perlu memilihnya dengan tepat. Oke, next. Mas Kemal nanti diingatin ya kalau misalnya waktunya udah mulai dekat. Nah, ini sebenarnya faktor eksternal dan internal yang kadang-kadang kita masih miss nih untuk ini ya. Kita cuma fokus pada tanaman A aja, tapi kita nggak ngelihat faktor internal dan eksternal dari tanaman A ini sehingga efikasi yang kita sudah duga tadi berdasarkan literatur bagus loh, tapi kok setelah kita uji coba kok hasilnya tidak sebagus dari literatur. Nah, kita jangan nyalahin dulu, oh ini literaturnya bohong nih, jangan dulu gitu ya. Karena kita peneliti itu nggak boleh bohong, nggak boleh namanya pabrikasi data tuh nggak boleh gitu ya. Sehingga jangan-jangan kita yang kurang memperhatikan faktor internal dan eksternal tadi. Apa nih faktor eksternal? Yang pertama struktur tanah. Dia tumbuh di mana itu beda Bapak Ibu. Misalnya terong asam aja. Tadi di video awal disebutin ya, dia nggak bisa dipupuk nih. Kalau dipupuk rontok gitu ya. Artinya apa? Justru beberapa tanaman ini berdasarkan evaluasi kami, yang kalau targetnya adalah metabolik sekunder, ini catatannya, tumbuhan itu tumbuh di tanah kritis. Bisa catat. Kritis itu artinya apa? Tidak terlalu subur, Bapak Ibu. Kalau kalau terlalu subur, nanti jadinya melon rasanya manis gitu. Melon ukurannya besar. Semangka ukurannya besar, targetnya ke buahnya. Tapi target kita itu adalah bahan metabolik sekunder sehingga metabolik sekunder itu kayak apa ya? Kalau misalnya tawon itu akan memproduksi toksinnya kalau dia dalam keadaan eh, ter terintimidasi atau dalam bahaya. Kayak misalnya cumi, cumi itu menghasilkan tinta kalau dia dalam kondisi berbahaya. Nah, itu baru diproduksi gitu. Nah, bahan-bahan metabolik sekunder itu akan baik diproduksi jumlahnya banyak kalau dia tumbuh di tanah kritis. Kemudian waktu pemanenannya, kayak misalnya terong asam. Terong asam itu cuman bagus kalau ditanam kurang dari 6 bulan. Jadi waktu bagusnya tuh 5,5 bulan sampai 6 bulan itu bagus. Kalau lebih nggak bagus juga. Kalau kurang nggak bagus juga solosodinnya. Kemudian iklimnya, kemudian siklus pertumbuhannya, fisiologi tanaman. Nanti belum lagi terong temu kunci dan lempuyang itu harus berasal dari satu lingkungan yang berbeda. Karena apa Bapak Ibu? Nanti waktu kita ngajukan di izin edar, kita harus bilang gini, lempuyang ini yang kita gunakan adalah yang mengandung zerumbon 5 miligram per gram misalnya. Itu minimal. Kalau dia cuma dapat 2 miligram, dia ada zerumbonnya tapi 2 miligram per kilogram, itu nggak bisa kita pakai. Karena nanti bahan bakunya kita bisa lebih banyak lagi butuhnya. Yang harusnya butuhnya cuma 10 kilo, jadi butuhnya 100 kilo. Karena metabolik sekunder yang kita butuhkan itu nggak apa namanya nggak sesuai. Nanti dosis yang kita rekomendasikan juga jadi tidak efektif gitu. Itu yang faktor eksternal. Di internalnya apa? Tadi bagiannya apa yang mau dipakai? Buahnya, rumponnya, daunnya, atau akarnya. Itu beda juga. Proses ekstraksi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah diperlihatkan ya di video di awal. Proses ekstraksi itu yang gimana sih, Bu? Tadi ya, yang dicuci, dipotong-potong dengan size yang sama, kemudian dikeringkan di oven. Tadi diperhatikan suhunya tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius karena apa? Ini bahan aromatik yang mudah menguap sehingga suhunya harus di bawah 50 derajat Celcius. Kemudian di oven, kemudian di blender, direndam etanol, kemudian cairannya kita saring, kemudian kita evaporasi untuk menghasilkan cairan yang menjadi pekat. Nah, itu ekstraknya. Nah, itu. Berarti pelarutnya apa? Etanol kah, metanol kah, air tawar kah, air laut kah, itu semua bisa dipakai. Pasti bahan aktif targetnya akan berbeda. Nah,
Berarti kan ini harus jelas dulu ya Bapak Ibu. Dari mana nih Bu kita nyobanya? Kalau saya sih pengalaman baca-baca aja dulu gitu ya. Biasanya kalau etanol tuh kandungan apa nih yang keluar? Kalau metanol kandungan apa yang keluar? Nah, itu bisa kita pelajari. Oke, next Mas. Nah, ini ya, tingkat efikasi jamu pada ikan dan udang. Ini ada proses ekstrasinya, dosis, dan lama waktu aplikasi. Jadi beda dengan antibiotik. Kalau antibiotik itu mungkin digunakan 3 hari sudah cukup. Tapi berdasarkan riset, kalau kita pakai jamu itu minimal 7 hari penggunaannya. Bisa sampai 14 kali ya. Terus menerus bisa nggak Bu selama budidaya? Boleh juga, hasilnya juga bagus. Tapi berdasarkan riset kami ya, dari 7, 14, 20 sampai 28 tuh bagusnya cuma 7 sampai 14 hari. 21 tuh tidak berbeda nyata dengan 14 hari. Sehingga ngapain digunakan sampai 21 hari aja kalau 14 hari sudah bagus gitu ya. Ini beberapa riset tuh menunjukkan ya, nih penambahan bawang putih 0,5% itu bisa meningkatkan. Tapi kalau 1% ternyata malah nggak bagus. Kenapa gitu? Bukannya makin banyak lebih bagus, enggak gitu ya. Kita juga misalnya masak kunyitnya kebanyakan juga rasanya nggak enak gitu. Bawang putihnya which is kebanyakan bukannya tambah gurih, tambah enak, dia nggak sama gitu ya. Jadi obat itu juga bukan karena dia mengandung antibakterial kita bisa gunakan sebanyak-banyaknya, enggak, dosisnya yang harus tepat. Ya, ini beberapa riset gitu. Pada ikan nila juga ternyata penggunaan 1 sampai 2% apa ekstrak itu bagus ya. Tapi ternyata kalau misalnya dinaikkan jadi 4% malah enggak gitu ya. Next, tidak berbeda nyata. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, metode ekstraksi sederhana nih kemarin ada beberapa mahasiswa yang tanya ya, gimana sih Bu cara ekstraksi yang paling mudah tuh begini nih. Nih, kalau misalnya nggak punya evaporasi gimana Bu? Kalau nggak punya evaporasi nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai apa ya namanya pemanas pemanas air gitu kayak di steam gitu ya. Tapi pastikan lagi suhunya tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius karena apa? Target kita itu bahan aromatik ya. Itu jangan sampai dia menguap gitu. Next. Nah, ini ada 16 tahap ya. Ini Bapak Ibu kebetulan sudah saya ajukan di RSNI untuk bisa dicek ya Bapak Ibu di SNI sampai saat ini tuh belum ada standarisasi untuk bikin obat alami untuk ikan. Nah, sehingga kadang-kadang peneliti atau peneliti atau masyarakat tuh ternyata kesulitan untuk bikin. Kalau bikin jamu kunyit asam udah ada tuh SNI-nya gitu ya. Tapi kalau untuk obat ikan ternyata enggak. Nah, ini saya mencoba untuk menyusun 6 tahap ini gitu ya. Dan nanti di akhir sesi ini saya membagikan satu buku ya, walaupun soft file itu berisi step by step bikin obat alami gitu ya. Oke, next. Nah, ini nanti pengembangannya setelah laboratoriumnya selesai, gimana caranya supaya bisa jadi eh, komersil. Kita di Indonesia gampang banget ya, SNI sudah ada, SOP sudah ada, Kodeks sudah ada, SKKNI sudah ada. Jadi peralatannya harus standar SNI, prosedurnya atau metodenya sesuai dengan IPR dan SOP, kemudian metodenya juga, teknisinya yang bekerja itu harus paham ya, memiliki SKKNI dan ISO 17024 ya, sehingga nanti produknya yang dihasilkan setiap batch itu sama kualitasnya karena KKP akan melakukan screening ya, uji sampel gitu, sama nggak nih isinya, jangan-jangan yang satu isinya terong asam yang satu isinya kunyit misalnya berbeda gitu, itu pasti izin edarnya nggak akan keluar. Oke, next. Nah, ini mulai nih agak serius nih, step by stepnya. Biasanya apa dulu nih Bu yang dilakukan? Yang pertama paling mudah kita melakukan in vitro studies atau uji secara in vitro. Apa dulu? Ini paling gampang di laboratorium. Kita lakukan aja uji antibakterial yang menggunakan kertas cakram atau menggunakan metode MIC gitu ya, boleh gitu. Nanti kalau misalnya Bu yang gimana sih metodenya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk apakah dia bisa mencegah bakteri patogen, apakah mencegah jamur, apakah mencegah virus, atau mencegah parasit seperti Ithyophilus multifilus, Trichodina, atau jangan-jangan cacing gitu ya, targetnya cacing gitu. Itu ujinya berbeda gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu dia memiliki kemampuan apa nih? Eh, kita lakukan uji chemical studies ya untuk menguji atau mengetahui bahan aktif apa yang ada di dalam ekstrak tadi yang paling dominan dan paling efektif. Karena apa? Nanti pengembangan produk selanjutnya berdasarkan bahan aktif apa yang dia miliki. Oke, next Mas. Nah, setelah kita ketahui tadi, kita lakukan dengan uji in vivo. Kalau di ikan kan kita tahu ya,
uji aplikasinya kan bisa. Jadi maksud aplikasi jamu itu bisa lewat injeksi, bisa lewat oral administration atau dicampur dengan pakan ataupun ditetes atau melalui perendaman kan gitu. Sehingga dosis nanti yang kita rekomendasikan itu harus sesuai. Tidak bisa nih dosis yang sama diaplikasikannya melalui tiga tiga cara berbeda gitu. Injeksi memang worth it Bu, worth it ya untuk beberapa jenis ikan hias nih ada temen saya dokter dokter ya dokter umum gitu ya tapi dia hobi ikan koi gitu ikan koi udah gede-gede nah untuk mengobati ikan koi yang kena jamur yang ada fesesnya panjang itu disuntik bioimunnya gitu ya nggak dicampur dengan pakan tapi kalau misalnya gejalanya masih sangat ringan itu masih bisa melalui perendaman atau pencampuran dengan pakan. Nah, nanti terus yang kedua, tipe dari ekstrak yang kita gunakan. Apakah dia bentuk cairan atau dia nanti bentuk apa gitu ya, atau bentuk kental, bentuk serbuk atau bentuk kapsul. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan. Kemudian dosisnya dan lama treatmentnya gitu ya. Lama treatmentnya apakah bikin jamu ini kita mau bikin selama 7 hari, 14 hari atau selama selama budidaya. Berarti kan konsentrasinya akan berbeda tuh ya. Kalau kita rekomendasikan sepanjang budidaya biasanya dosisnya akan lebih lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan kita aplikasinya hanya dalam waktu 7 atau 14 hari. Ya, kemudian yang kedua, kita juga perlu challenge ya. Karena ini targetnya untuk kesehatan, kita perlu uji tantang dengan patogen. Efektif nggak? Peningkatan imun sistemnya, peningkatan apa namanya imun sistem, peningkatan kesehatan, itu relevan nggak dengan kemampuan dia mencegah infeksi patogen? Nah, itu perlu diuji, berarti perlu di-challenge ya. Nah, kemudian untuk mengamati parameternya, kita bisa mengamati sistem imun non-spesifik gitu ya. Bukan yang spesifik. Kalau yang spesifik itu targetnya oleh vaksinasi. Kalau di imunostimulan yang kita amati ya cukup imun sistem non-spesifik. Oke, hematologi dan juga pertumbuhan. Oke, next. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu, ini alur riset untuk analgesik dan anestesi. Ini tujuannya saya untuk menghasilkan bahan analgesik yang bisa digunakan untuk grading, untuk handling supaya ikannya tidak mudah stres ya, terutama untuk ikan-ikan yang punya nilai ekonomis tinggi, kayak misalnya ikan arwana, ikan koi itu kan banyak banget ya. Nah, itu pada saat kita nguras bak gitu, nguras bak tuh jangan sampai kelamaan nguras ikannya akhirnya mati ya. Karena itu kejadian di saya ikan ikan arwananya mati gara-gara waktu bersihin akuariumnya kelamaan gitu. Nah, kita perlu tuh pakai analgesik. Ya. Jadi analgesik itu pertama kali idenya itu keluarnya gara-gara itu arwananya mati. Jadi akhirnya gimana caranya ya bikin bahan anestesi yang bisa dimanfaatkan pada saat kita handling gitu loh. Nah, akhirnya bikinlah anestesi ini yang saya kembangkan dari ada nggak apa-apa deh saya mention tanamannya ya. Ada kemangi, ada Lipinia alba yang paling bagus, terus kayu kuning, kemudian kayu manis, dan satunya lempuyang. Jadi kombinasi 5 ekstrak tuh bagus banget sebagai analgesik dan anestesi. Dan ini yang saya kembangkan juga menjadi anestesi alami dibanding di samping dengan biostesi yang sudah sebelumnya. Ini ya cara-caranya nih Bapak Ibu bisa dicek nih. In vitro studies. Nih kalau yang misalnya mau mengajukan riset dari Bima atau dari mana bisa nih apa aja sih Bu tahapannya? Tahun pertama ini kebetulan memang didanai dari Diktiristek yang melalui BIMA selama 3 tahun. Jadi pertama adalah in vitro, kemudian in vivo studies dan uji lapang prototipe nih. Nah, nanti bisa nih. Nanti di akhir bisa dikasih PPT-nya. Nggak apa-apa. Sehingga outputnya ini loh Bapak Ibu harus jelas nih. Di tahun pertama outputnya kita apa? Gitu kan? Oh, pada saat in vitro test hasilnya adalah uji antimikrobial. Uji toksisitas ini dipakai loh Bapak Ibu nanti. Ini untuk pengajuan izin edar di formulir A sampai formulir E dipakai gitu jangan sampai ada yang kelewatan gitu ya jadi kalau misalnya nanti di in vivo studies apa yang kita dapetin oh komposisi obatnya gimana berapa persen perbandingan misalnya lempuyang temu kunci terong asam perbandingannya berapa 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 kan harus tepat gitu ya kemudian bentuk sediaannya apa cairan atau bentuknya gel gitu kan kemudian parameternya apa saja gitu nanti itu masuk ke dalam ini form proses pembuatan, pemeriksaan obat jadi gitu ya, kemudian pemeriksaan bahan baku dan daya farmakologi ini formulir yang dibutuhkan pada saat kita mengajukan izin edar. Jadi nggak mungkin lagi kalau kita step by stepnya itu benar, kemudian selesai riset, kita nggak bisa mengajukan izin edar. Harusnya jangan, capek kan gitu loh. Capek kita riset, kita kan pengennya kalau
melakukan riset udah didanai dengan sepenuh tenaga, itu harusnya menjadi produk komersil yang bisa kita jual. Next. Nah, ini ya, untuk apa aja sih health fish management yang dari plant extract itu untuk apa? Bisa untuk pertumbuhan, imun sistem, meningkatkan pencernaan, mencegah patogen, untuk memperbaiki kualitas air, bisa mengurangi stres, handling dan transportasi, maupun perubahan iklim nih yang paling gini. Bisa nggak Bu, perubahan iklim? Bisa banget, makanya punya nilai jual yang tinggi nih. Apa saja nih? Oke, next. Nih kita lihat beberapa nih ya. Nih essential oil dari mana sih? Dari tanaman, kemudian aloe vera, dari biji-bijian. Ini jinten tuh bagus banget ya, cuman karena harganya mahal. Jadi kadang-kadang untuk ngembangin obat alami itu kita tidak hanya melihat bahwa efikasinya bagus ya, tapi sumber bahan bakunya, harganya. Karena kalau di perikanan tuh makanya kan nggak sedikit ya, pasti banyak. Sehingga kita harus mikir nanti produk kita harga jualnya jangan mahal-mahal. Kalau mahal-mahal ya nggak susah gitu ya bersaingnya gitu ya. Kemudian bisa diinjeksi, bisa lewat oral administrasi dan segala macam. Next. Nah, ini contohnya dari satu tanaman aja nih. Ternyata bisa digunakan untuk menghambat bakteri patogen gitu ya. Nih, dari satu ekstrak nih, belum digabung ini. Ini baru satu ekstrak tanaman. Bayangkan kalau digabung dengan dua atau tiga tanaman yang lain, pasti tingkat efikasinya lebih bagus. Tapi pastikan bahwa metabolik sekunder yang dimiliki itu mirip-mirip ya, supaya sinergis kerjanya, bukan antagonistik. Ada loh jamu yang nggak bisa digabung, ada. Tapi ada yang bisa digabung, ada yang digabung malah jadi keracunan udangnya. Nah, itu perlu dideteksi di awal. Oke, next. Nah, ini terong asam. Ini harga jualnya murah banget, kan cuma dipakai untuk sayur kalau di Kalimantan Timur. Padahal kandungan solosodinnya, flavonoidnya bagus banget, ya. Terutama dia yang paling bagus tuh flavonoid solanin dan karbohidrat ini Bapak Ibu dia mengandung oligosakarida yang bisa berperan sebagai prebiotik gitu ya. Jadi dia bisa menghambat bakteri Pseudomonas. Kalau yang lain itu temu kuncit dan lempuyang itu bagus untuk Aeromonas hydrophila, tapi tidak untuk Pseudomonas. Ternyata kalau bahan ini bagus ke Pseudomonas tapi tidak ke Aeromonas gitu. Kemudian bisa meningkatkan imun sistem dan bisa berperan sebagai simbiotik gitu. Dan ini bagus Bapak Ibu, fermentasinya dicampur dengan probiotik ternyata bagus. Gitu. Ternyata bagus banget. Jadi dia bisa digunakan untuk herbal probiotik. Itu bagus banget. Next. Ini tadi temu kunci. Tuh, sama bisa menghambat bakteri patogen, meningkatkan imun sistem pada udang, bisa berperan sebagai simbiotik, dan juga bisa sebagai ajuvan nih Bapak Ibu. Ajuvan itu apa sih? Ajuvan itu untuk meningkatkan efikasi dari vaksin. Biasanya kalau vaksinasi gitu ya, kalau vaksinasi itu biasanya apa ya, antibodinya itu baru terbentuk bagus di atas 14 hari. Kan padahal infeksi patogennya bisa lebih cepat ya, tidak 14 hari. Sehingga untuk meningkatkan efikasi dari vaksin kita perlu menambahkan ajuvan. Nah, biasanya ajuvannya apa? Biasanya ada bahan-bahan kimia ya yang ditambahkan, bisa vitamin, bisa segala macam. Tapi kita juga bisa pakai ekstrak tanaman loh, gitu. Oke, next. Ini bisa pakai tanda kunci. Nah, sekarang fitobiotik sebagai antimikroba. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahwa tanaman yang kita pilih ini berperan sebagai antimikroba, mau bakteri, virus, jamur ataupun parasit, gitu ya. Yang pertama adalah next dulu Mas, next. Nah, pertama ini sih fungsinya ya. Oke, next next dulu. Oh, oke. Dia mengandung bahan alkaloid dan flavonoid itu sebagai antibakterial. Ini pengujian ya. Biasanya saya pakai dosis tuh 50, 100, 200, 300. Mas bisa back ke tadi nggak? Nah, ini ya. Jadi bahan kita tadi bisa membunuh mikroba itu dengan cara apa? Ada yang bisa merusak dinding sel. Ada yang bisa menghambat proses pembelahan bakteri gitu ya. Ada yang dia merusak silianya. Kan bakteri juga ada yang punya silia ya, parasit juga ada yang punya silia. Kemudian ada yang kalau untuk jamur dia bisa menghentikan pembentukan hifanya gitu ya. Atau dia bisa menghambat generasi anion dan oksigen. Gini, terus pertanyaannya gini. Bu, kenapa ada bahan efektif untuk bakteri positif bakteri gram negatif seperti apa? Vibrio, Aeromonas itu kan bakteri gram negatif. Tapi ada yang positif seperti bakteri Staphylococcus, Streptococcus itu bakteri gram positif.
kenapa Bu dia efektif tuh bakteri negatif, kenapa dia nggak efektif tuh bakteri gram positif? Nah, nanti aja lah diskusi aja ya, siapa tahu ada yang nanya. Ini karena jawabannya agak-agak gini, agak-agak teoritis nih. Nanti ada membran bakteri yang lebih banyak tersusun protein, ada yang lebih banyak tersusun oleh karbohidrat. Nah, gitu. Oke, ini kita keep aja. Siapa tahu ada yang pengen tahu lebih lanjut ya, Mas Raffi ya. Oke. Kemudian next. Nah, ini antibiotic activity. Kita bisa lihat nih ya. Ini saya uji ke Vibrio alginolitikus, uji ke Vibrio paramyeliticus, uji ke Vibrio harvey, Bapak Ibu. Di paramyeliticus aja, ini saya pakai dua strain. Yang satu strain standar yang apa namanya saya dapat dari Balai Karantina berupa kit. Yang satu tuh saya ambil atau isolasi dari udang yang sakit gitu untuk membedakan gitu ya. Nah, ternyata nih di konsentrasi 200 sama 500 itu tingkat efikasinya mirip-mirip gitu ya. Dan ternyata bisa dilihat nih Bapak Ibu ya, di konsentrasi 200 ppm aja. Itu zona hambat yang terbentuk itu bisa lebih dari 14,5. Ini artinya apa? Sensitif loh. Sensitif. Udah hampir sama dengan antibiotik gitu. Belum lagi kalau dinaikin jadi 1.000 ya pasti lebih besar lagi. Tapi kan kita jangan pakai dosis yang terlalu tinggi karena nanti eh, bersifat toksin bagi ikan. Nah, kita bisa lihat tuh, banyak kan ini dari 5 tanaman nih. Ada osimum, ada lipia alba, ada cinnamon dan segala macam. Ini kita lihat nih. Besar nih zona hambatnya ya Bapak Ibu ya. Dan ini warna ekstraknya beda-beda cantik kan ya warnanya. Karena ini bergantung dengan bahan aktif yang apa namanya terkandung di dalamnya. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah gitu. Kan berbeda. Oke, next. Prof Esti, Ya. waktu 15 menit lagi ya, Prof. Oke, oke, oke. Saya Ya, keluarkan jurus percepatan. siap. Apa-apa nanti nextnya kita pakai diskusi ya Mas Raffi ya. Siap, Prof. Waktu lama Ini, kok untuk diskusi. ini sebagai bahan keunggulan tadi nih ya Bapak Ibu nih. Keruh nih. Kita bisa jadi jernih. Pakai apa? Pakai N ekstrak. Intinya dia mengandung polielektrolit organik. Nih, kalau dia mengandung protein organik atau polielektrolit organik, ini bisa digunakan sebagai koagulan. Nah, ini juga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang punya karamba di samping apa ya namanya kalau di Kalimantan itu kan banyak jembatan-jembatan untuk pengisi batu bara ya. Nah, itu biasanya air di sekitarnya keruh sehingga karamba-karamba di sekitar itu ada keruh. Jadi akhirnya direkomendasikan menanam tanaman-tanaman yang bisa berpeluang sebagai antikoagulan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya rekomendasi kita itu nggak perlu yang high teknologi gitu. Nggak perlu juga pakai nanopartikel. Kita memilih bahan yang tepat itu solusinya udah selesai gitu ya. Oke, dia harus mengandung polimer protein yang aktif ya, sehingga bisa sebagai koagulan. Kalau misalnya enggak, berarti peranannya yang lain, mungkin bakterial, imunostimulan, dan sebagainya. Oke, next. Kemudian ini sebagai imunostimulan, dia harus mengandung ini ya Bapak Ibu yang pertama, mengandung levamisol, mengandung nih FCA, mengandung glukan, ya itu pasti peluangnya sebagai imunostimulan. Dia bisa meningkatkan. Nanti kita uji, kita lihat apakah meningkatkan proses fagositosis ya. Fagositosis kan ada 9 step yang dari kemosis, ada kemotaksis yang mendekati mikroba bla 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 bla. Dari 9 itu dia kerjanya di mana gitu ya. Nah, makanya ini teorinya juga harus agak-agak. Nanti yang misalnya ada yang berminat nanti bisa ikut kuliah anu ya. Kuliah online lewat Minapoli. Oke, next. Nah, kalau ini tadi sebagai imunostimulan. Next, Mas. Ini sebagai prebiotik mengandung apa dia? Harus mengandung nih inulin, kemudian fos, mengandung MOS, mengandung GOS. Nah, ini oligosakarida. Pokoknya dia adalah protein yang tidak tercerna di dalam tubuh karena targetnya bukan inangnya, bukan ikan, tapi targetnya adalah mikroba di dalam tubuh ini. Sehingga ini kalau dia memiliki oligosakarida, gimana ngetesnya Bu? Gampang lah di lab ini ya. Berarti dia peluangnya sebagai prebiotik. Nanti kita cari aja bakteri targetnya siapa gitu ya. Bakterinya Bacillus, Lactobacillus atau yang lain. Nah, oke, next. Nah, kalau dia sebagai ajuvan, mengandung apa dia? Ya, kalau Francis dia biasanya kandungan saponin. Cek aja kalau dia mengandung saponin, nanti kita cek jenis saponinnya apa. Biasanya berpeluang sebagai ajuvan. Ajuvan ini Bapak Ibu bagus dicampur dengan vaksin, dicampur dengan
probiotik. Karena targetnya vaksin itu kan juga mikroba yang dilembahkan. Kalau probiotik itu mikroba juga, cuman bedanya kalau dari vaksin itu biasanya mikrobanya patogen, kalau di probiotik bakterinya enggak. Sehingga dia pasti tidak membunuh. Jadi clue-nya kalau dia mengandung golongan saponin, saponinnya apa gitu ya, itu dia biasanya bisa sebagai ajuvan, bisa juga gabungan untuk herbal probiotik tadi. Oke, next, steroid, saponin dan segala macamnya. Ini sebagai anestesi alami ya Bapak Ibu. Dia mengandung apa? Nih, mengandung eugenol, metol, linalol, pokoknya yang kayak begini-begini nih. Kalau kita cek di lab dia mengandung ini potensinya sebagai anestesi alami. Jadi anestesi itu nggak cuman untuk handling ya Bapak Ibu biar nggak mudah stres. Sekarang produk-produk perikanan hidup itu punya nilai pasar yang lebih besar. Karena saya baru tahu juga gitu ya. Coba Ibu kalau udang windunya masih hidup, harganya pasti lebih mahal. Orang mau karena di size-nya kalau di Kalimantan tuh kan maunya dia size sekilo isi 10 tuh gede-gede tuh segini kan. Kalau dijual masih hidup harganya bagus. Nah, gimana dia hidup itu kemudian lobster lagi kan maunya hidup tuh. Anestesinya jangan pakai yang mahal-mahal, pakai anestesi alami dari tanaman ini. Ya. Dan targetnya sebenarnya kenapa saya ngembangin ini, saya mau menggantikan MS222 yang menurut Permen KP nomor 1 itu sudah menjadi obat keras, obat dilarang. Tapi kenapa sekarang masih digunakan? Karena belum ada penggantinya, Bapak Ibu. Dosa kita juga nih, kita ngapain neliti sibuk sendiri tapi nggak bisa dipakai orang gitu. Kita mah sibuk sendiri, ubyek aja sendiri, tapi nggak ada hasilnya gitu. Ngapain gitu kan? Kalau cuman risetnya menghasilkan publikasi, rugi kita gitu. Harusnya bisa menjadi produk yang benar-benar bisa dipakai untuk aquaculture. Oke, next. Nah, ini herbal herbal probiotik ya. Nanti makainya gimana nanti bisa. Ini banyak contohnya yang sudah dipakai ya Bapak Ibu. Next aja deh, Mas. Nih contohnya. Gabungin apa? Asam bakteri asam laktat kan probiotik ya. Kayak Pseudomonas juga ada, Lactobacillus juga ada, Bacillus juga ada. Ternyata nih Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis gitu ya. Acai itu bisa dicampur dengan bawang merah, peppermint. Peppermint itu kan kayak tanaman mint itu kemangi juga bisa tuh. Jahe, spirulina, kemudian banyak tuh ya golong-golongan rimpang-rimpang tuh bisa dipakai tuh, bisa dicampur. Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Oke, next. Oke, ini contohnya lagi nih Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca lah di ini apa aja. Next lagi apa dicampur apa. Karena tadi ya pencampuran itu penting karena jangan sampai kita mau bikin jamu malah bikin bikin racun ya. Nih, ada yang pakai biomin dicampur dengan bawang merah, ada yang pakai lactobacillus dicampur dengan allium gitu ya. Kemudian ada yang campur bacillus dicampur dengan jahe, ada yang bacillus dicampur dengan spirulina tuh, macam-macam. Ada yang dicampur dengan kacang polong tuh, bacillus campur dengan kacang polong. Kemudian ada yang pediococcus dicampur dengan flavonoid dari jeruk. Banyak nih. Oke, ini bisa dipakai. Next. Ini juga contohnya lagi, ini untuk meningkatkan imun sistem. Kalau tadi untuk meningkatkan pertumbuhan ya Bapak Ibu, kalau tadi campuran yang tadi menggunakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Kalau yang ini campurannya untuk meningkatkan imun sistem. Sekali lagi berbeda. Oke, next. Kalau yang ini untuk kombinasi supaya ikan atau udangnya bisa tahan terhadap penyakit. Jadi kan gini ya, masing-masing wilayah itu punya karakteristik sumber daya sendiri-sendiri. Ada yang wilayahnya itu rentan penyakit, ada wilayahnya yang rentan terhadap perubahan iklim, ada yang rentan terhadap pertumbuhan. Berarti kita tinggal pilih bahan mana yang paling kita butuhkan untuk meningkatkan produksi kita gitu. Jadi kadang-kadang beda ya. Ini kombinasinya. Nanti bisa dibaca lah. Aplikasinya nih Bapak Ibu dilihat ya durasinya. 28 hari, 6 minggu, 12 minggu, 4 minggu. Jadi bikin jamu itu bukan dikasih seminggu atau dikasih cuma 3 hari, Bapak Ibu. Ngasihnya lama gitu. Ini jadi poin juga gitu. Jadi kalau cuma penelitian dikasih jamu dalam waktu 3 hari, wah itu kemudian meningkatkan imun sistem ya mungkin bener ya gitu ya. Tapi beberapa riset itu pasti more than 4 weeks ya gitu atau 1 bulan. Next, Mas. Nih, probiotik probiotik ya pada budidaya itu nih efikasinya meningkatkan kualitas air, pertumbuhan, kelangsungan hidup, menekan stres terhadap perubahan iklim, meningkatkan kesehatan ikan, bisa memodulasi mikroba yang di dalam usus sehingga meningkatkan metabolisme ya. Kemudian juga bisa meningkatkan imun sistem pada beberapa strain udang dan juga bisa mengendalikan polusi dan sistem budidaya. Bagus banget ya, menghilangkan polutan dari lingkungan budidaya itu bisa pakai plan ekstrak. Oke, next.
Nah, ini cara pembuatannya nanti kita bisa diskusi lah next. Ini sebenarnya rahasia pabrik ini ya Mas Raffi ya. Ini karena Minapoli aja jadi buka-bukaan deh nggak ada rahasia lagi next. Ini untuk ikannya. Mungkin selebihnya ini tentang bagaimana efikasinya tanaman. Jadi kalau orang bilang ini cuma cerita atau dongeng kali ya Bu, itu saya buktikan dengan beberapa riset dan publikasi mulai dari jurnal yang Sinta sampai jurnal aquaculture yang Elsevier yang Q1 itu sudah accepted untuk simbiotik dan beberapa fitofarmaka. Artinya ini bukan dongeng, ini bukan cerita, tapi ini bisa diupayakan untuk menjadi obat alami yang komersil dan bisa kita jual dan menjadi solusi untuk budidaya gitu ya. Nggak cuma kesehatan tapi lingkungan, anestesi dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Raffi ya. Nanti selebihnya kita diskusi deh. Ya, baik Prof. Esti. Waduh, ini luar biasa Prof. Esti. Saya aja nggak kerasa loh Prof. Ini tiba-tiba udah 1 jam aja. Tapi Minum ini, ya. iya iya silakan Prof. Luar biasa. Penyampaian dari Prof. Esti sangat mencerahkan, sangat inspiratif gitu, luar biasa. Penemuan-penemuan beliau terkait dengan bahan-bahan alami gitu, yang memang ternyata banyak tersimpan zat-zat yang memang di sini tuh sangat dibutuhkan bagi industri aquaculture.